Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Afifah Taliaten Risau, Khairani Awinar, Nur Hidayah Humaira, Raidrawati, dan Juhairatul Ulfa akan memaparkan materi mengenai komunikasi alternatif dan augmentatif. Untuk itu, langsung saja mari bersama-sama menyimak materinya. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu pengertian komunikasi alternatif dan augmentatif. MC Comic and Shane pada tahun 1990 mendefinisikan komunikasi alternatif, yaitu teknik-teknik yang menggantikan komunikasi lisan bagi individu yang mengalami hambatan dalam bicara atau tidak mampu berkomunikasi melalui bahasa lisan. Dan menurut Hegde tahun 1996, pengertian komunikasi augmentatif adalah metode komunikasi yang meningkatkan dan memperluas keterbatasan alat bicara dan berkomunikasi dengan cara non-vokal. Beberapa komunikasi augmentatif mungkin dihasilkan secara otomatis, termasuk berbagai pengertian dari beberapa komunikasi. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Augmentative and Alternative Communication atau sering disingkat dengan AAC adalah media dan metode serta cara yang digunakan oleh anak atau orang yang mengalami hambatan dalam berkomunikasi atau menulis agar bisa berkomunikasi dengan baik dan lancar bersama dengan orang yang ada di sekitarnya. Fungsi Augmentative and Alternative Communication menurut Musselwhite and St. Louis 1998 dalam Diani dan Bryan 2012 menyebutkan bahwa ada 3 fungsi dari sistem Augmentative and Alternative Communication, yaitu yang pertama, sebuah sistem komunikasi alternatif menggantikan sampai batas tertentu untuk modus vokal. Tujuannya di sini adalah untuk mengirimkan informasi meskipun sarana non-vokal. Kedua, suplemen untuk komunikasi vokal untuk klien yang memiliki kesulitan dengan formulasi atau kejelasan, tetapi yang mempunyai kemampuan berbicara yang dapat digunakan. Ketiga, sebagai fasilitator komunikasi dengan penekanan pada kejelasan bicara, hasil dan organisasi bahasa, dan atau keterampilan komunikasi umum. Manfaat komunikasi alternatif dan augmentatif. Augmentative and alternative communication dapat memberikan keuntungan dalam kemampuan bahasa dan kemampuan berkomunikasi. Augmentative and alternative communication juga dapat memperbaiki kehidupan seseorang dengan meningkatkan kemandirian dan perkembangan hubungan sosial, sehingga akan mempengaruhi kualitas hidup. Tujuan komunikasi alternatif dan augmentatif adalah agar individu dapat terlibat secara aktif dalam interaksi dengan keluarga, teman, dan yang lainnya untuk mengatasi gangguan berkomunikasi. Selanjutnya, kelompok yang memerlukan komunikasi alternatif dan augmentatif. Berikut adalah beberapa kelompok yang memerlukan AAC. Yang pertama, individu dengan gangguan komunikasi yang berat dan kebutuhan komunikasi yang kompleks atau complex communication needs. Yang kedua, cerebral palsy. Yang ketiga, gangguan intelektual. Yang keempat, autisme. Yang kelima, Down syndrome. Dan yang terakhir, afasia berat. Komponen komunikasi alternatif dan augmentatif. Teknik komunikasi terbagi atas 2, yaitu teknik komunikasi dengan bantuan dan teknik komunikasi tanpa bantuan. Teknik tanpa bantuan, teknik ini tidak memerlukan alat bantu dari luar diri anak dan tidak pula memerlukan prosedur khusus dalam penggunaannya. Teknik ini menggunakan kaidah berbicara bahasa isyarat, gesture, atau sikap dan mimik muka. Teknik dengan bantuan. Teknik ini memerlukan alat bantu dan menggunakan prosedur secara rinci dalam penggunaannya, baik alat bantu elektronik maupun non-elektronik, maupun sistem simbol. Yang kedua, sistem simbol. Sistem simbol telah dibuat dari benda asli atau benda sebenarnya, berbentuk gambar, dan sistem simbol yang abstrak. Sistem simbol yang abstrak antara lain gambar yang mewakili suatu bentuk atau kejadian, atau biasa dikenal dengan pictorial representations,
ideographs atau ide yang ditampilkan melalui simbol grafis, simbol arbitrari atau ide dalam bentuk konfigurasi garis arbitrari, dan lexigrams atau simbol visual grafis yang secara arbitrari merupakan bentuk-bentuk geometrik. Berikut beberapa contoh sistem simbol. Selanjutnya yang ketiga, kemampuan berkomunikasi. Prosedur dan alat bantu AAC telah menyediakan peluang terbaik bagi individu yang tidak mampu berkomunikasi secara lisan atau verbal untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain secara baik. Oleh karena itu, prosedur dan alat bantu AAC harus digunakan secara optimal. Untuk dapat mengikuti prosedur dan alat bantu dengan baik, ABK perlu mendapatkan latihan secara intensif dan berkesinambungan. Selanjutnya, adapun faktor-faktor dalam memilih komunikasi alternatif dan augmentatif. Yang pertama, usability atau harus mudah dipahami atau diterka dan mudah dibaca. Yang kedua, learnability atau AAC, augmentative and alternative communication harus mudah dipelajari. Dan yang terakhir, generalization, yaitu menggambarkan simbol secara umum. Mengembangkan sistem komunikasi alternatif dan augmentatif. Pemilihan sistem AAC, khususnya untuk anak tertentu, akan lebih baik jika dilakukan dengan tim kolaboratif yang memproses pengambilan keputusan. Tim tersebut aktif melibatkan anggota keluarga dan biasanya mencakup guru, penyedia perawatan anak, administrator, teknisi AAC, dokter bicara dan bahasa, pekerjaan, serta terapis fisik. Selanjutnya, beberapa pertanyaan yang memudahkan tim dalam membuat keputusan tentang tipe yang paling tepat dari sistem AAC bagi anak. Yang pertama, apa kebutuhan komunikasi anak? Yang kedua, sistem AAC, apa yang paling mungkin untuk membangun kemampuan anak? Yang ketiga, bagaimana anak akan berkomunikasi menggunakan sistem AAC? Pertimbangkan kemampuan motorik anak, bisakah dia menunjuk? Bisakah dia menggapai dan menyentuh? Bisakah dia membentuk suatu tanda dengan jari-jarinya? Apakah dia mengandalkan pandangan mata? Apakah dia membutuhkan pointer kepala? Apa kemampuan kognitif dan visual anak? Yang keempat, bagaimana sistem simbol ditampilkan? Yang kelima, dengan siapa anak akan berinteraksi dan bagaimana settingnya? Baik, itulah tadi pemaparan hasil diskusi kami dari kelompok 6 mengenai komunikasi alternatif dan augmentatif. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.